Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah PA, saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah. Dan sekarang kita akan tundukkan kepala, kita akan serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami dan segala kekurangan, ketidakmampuan kami datang kepadamu. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup ini ke tangan-Mu, kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Sebab kami menyadari tanpa ibadah, tanpa kami menghadapkan diri kepadamu Tuhan, tidak ada kekuatan, kemampuan apa-apa. Banyak kesalahan, kekurangan kami Tuhan ampuni, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Dan sekarang Tuhan kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Ya Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, alat-alat yang digunakan Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan, memberkati semua. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dalam bentuk apapun juga, kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam acara ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 4. Saudaraku, NR nomor 4, Tuhan adalah kekuatanku. Ini merupakan suatu doa kita dan pengakuan kita, Tuhanlah kekuatan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang
dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Biar kita mengandalkan Tuhan, kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Jika kekuatan itu datangnya Tuhan, maka sungguh-sungguh Tuhanlah yang akan memampukan kita. Sehingga ketika kita menghadapi badai, apapun juga badai-badai pencobaan, kita tetap teguh berdiri dan tidak goyah. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian ketika aku berbeban berat. Ya, ini biar kita ajukan kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan menolong ketika kita berbeban berat. Mari kita akan melakukan pujian ini. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama
lamanya. Namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Bersama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, biarlah ketika kami menghadapi masalah, persoalan, beban berat yang sedang kami tanggung, Tuhan, lewat pujian ini Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami hanya datang kepadamu Tuhan, tidak datang kepada lain. Dan kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib untuk kehidupan kami. Kalau selama ini kami datang kepada yang lain, Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, supaya lewat pujian sekarang yang kami pujikan ini sungguh-sungguh mendorong membawa kami untuk kami hanya bisa menghadapkan diri hanya kepadamu Tuhan, meninggikan, mengagungkan namamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, lewat pujian ini sungguh-sungguh kami dikuatkan Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya sekali lagi Engkau membuka hati kami yang seluas-luasnya, menyucikan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hidup hati hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dan pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berikan hati yang percaya kepada firman-Mu, mengerti akan firman-Mu, sampai kami boleh melakukan firman-Mu. Sidang jemaat-Mu semua Tuhan juga Engkau menolong. Kami berdoa untuk gereja-gereja lain Tuhan, para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada dalam tugas pelayanan. Tetap kami mendoakan, saling mendoakan selalu Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, marifat, memberikan pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, menyadari Tuhan tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan apa-apa dalam diri hamba, kemampuan kami sangat terbatas, dan itu sebabnya hamba berserah diri kepadamu. Biarlah kekuatan surgawi nyata untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu bukan saja memperbaharui, tapi juga menyelidiki hati kami, menyatakan kekurangan kami, dan kami boleh mengalami penyucian yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing dalam ibadah PA ini. Tuhan, Engkau hadir di sana dan Engkau memberkati, memberikan hati yang hanya tertuju kepada Engkau, terutama memberikan hati yang selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan kepada kita semua shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 22 September, aku tinggal beberapa hari, ya kurang lebih tinggal 8 hari atau 9 hari. Kita akan meninggalkan September, kita masuk ke Oktober. Begitu hari ini, begitu cepatnya, begitu cepatnya. Dan itu sebabnya kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan dengan cepatnya waktu ini. Tuhan juga memberikan selalu kesempatan untuk kita bisa beribadah. Artinya kehidupan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kapan kita harus beribadah kepada Tuhan, dan waktu kapan kita harus beraktivitas, berkegiatan untuk mencari nafkah, khususnya sebagai
keluarga atau kepala keluarga mencari nafkah untuk bisa menghidupi istri dan anak-anak kita semua. Dan Tuhan sudah menolong, kendati pun ada beberapa mungkin saudara kita juga mengalami masalah-masalah yang menyangkut soal ekonomi ini, yang menyangkut soal kebutuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini akan menyentuh Tuhan sekalian, akan memberkati, membuka jalan untuk kita semua. Baginya tidak ada barang yang mustahil, dan itu sebabnya lewat ibadah yang Tuhan sediakan ini, biar sungguh-sungguh kita dibawa oleh Tuhan, khususnya dalam tema yang sekarang ini kita sedang bahas dalam Wahyu pasal 21 ayat yang kelima ini. Biar sungguh-sungguh ini akan memberkati kita, dan kita seolah diberitahu oleh Tuhan. Kita diberitahu oleh Tuhan lewat firman Allah yang didengar oleh Rasul Yohanes 2000 tahun yang lalu di Pulau Patmos untuk ditunjukkan kepada kita. Dan sekarang ditulis dan kita bisa membaca, maka kita bisa mengerti betapa Tuhan itu merancangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik kepada kita, umatnya, umat yang sudah ditebus ini, sampai sewaktu-waktu benar-benar pembaharuan itu secara total, secara sempurna. Tidak ada bahkan tidak ada ciri-ciri bekas-bekas kehidupan lama, sebab Tuhan sudah menjadikan segalanya baru bagi kita. Itu sebabnya biar kita syukuri, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang selalu diberikan kepada kita, khususnya dalam tema yang baru yang kita akan baca bersama dalam Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal 21, kita akan membaca ayat yang kelima. Jadi kalau saya mengajak membaca berulang-ulang karena ini tema besar, pasti kita akan kembali kepada ayat ini, sebab dari sini kita akan bisa melihat. Dan jangan ini menjadi suatu yang menjadikan kita bosan, kok itu saja. Kita harus meyakini, dan saya meyakini firman itu hidup, firman itu kuat, dan firman itu berkuasa. Dia berkembang begitu luar biasa, dia menghidupi kita. Jadi firman itu menghidupi kita. Setiap kita membaca, ada sesuatu yang baru yang Tuhan inginkan untuk kita. Setiap kita membaca, Tuhan memberikan suatu pengertian yang baru, memberikan pembukaan yang baru bagiku sebagai hamba Tuhan. Ini penting untuk supaya ini setiap kali Tuhan memberikan yang baru, sesuatu yang baru, tujuannya bukan untuk diriku, untuk diri kita sendiri, tetapi harus ditujukan kepada sidang jemaat. Apalagi dalam penggembalaan itu jelas apa yang disampaikan gembala sidang yang dipercayakan untuk memimpin jemaat itu, tujuannya untuk supaya jemaat yang mendengar firman Allah yang disampaikan oleh gembalanya itu, jemaat itu sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan membaca dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang kelima. Wahyu pasal 21 ayat yang kelima saja untuk kali ini. Kemarin kita dalam ibadah raya sudah membaca mulai ayat 1 sampai dengan yang kelima dan seterusnya. Untuk kali ini di PA ini, untuk kita bisa menghemat waktu, kita akan baca Wahyu pasal 21 ayat yang kelima, sekalipun nanti saya tetap akan menyinggung ayat-ayat yang pertama yang Tuhan tunjukkan, sebab ini berkaitan erat. Ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, mungkin kita bertanya siapa yang duduk di atas tahta itu yang berkata itu? Itulah pribadi Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Dia mengatakan ia yang duduk di atas tahta itu berkata. Jadi suara ini didengar oleh Rasul Yohanes, yang dia melihat
Ia yang duduk di atas takhta itu melihat satu. Apa yang dikatakan? Lihatlah. Ya, jadi yang duduk itu dia berkata, isi dari kata-kata itu lihatlah. Jadi ini kita ditunjukkan, dibawa oleh Tuhan selaku untuk menggunakan mata. Jadi melihat itu tidak menggunakan telinga atau hidung. Tentu melihat itu yang kita gunakan adalah panca indera kita yang namanya mata. Lihatlah untuk supaya kita melek, untuk supaya mata kita terbuka, untuk melihat sesuatu yang sedang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi ini pengertiannya, lihatnya. Ya, perhatian fokus kita. Ya, fokus kita saat ini, apa yang akan ditunjukkan ya oleh Tuhan kepada kita saat itu kepada Rasul Yohanes. Lihatlah, apa yang harus dilihat? Aku menjadikan segala sesuatu baru. Artinya tidak ada tanda-tanda ciri-ciri sesuatu yang lama. Ini yang diperlihatkan, ya diperlihatkan Tuhan kepada Rasul Yohanes. Aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Dan ditegaskan lagi, dan firman-Nya tuliskanlah. Jadi setelah dia melihat, dan apa yang dilihat itu, dan perintah selanjutnya adalah tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini luar biasa. Ya, untuk kita melihat apa yang Tuhan kerjakan. Dan yang kedua, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat yang benar. Yang dituliskan, yang harus dituliskan adalah apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini. Sebab perkataan Tuhan ini ya disebutkan karena segala perkataan ini, segala perkataan yang dikatakan oleh Allah itu ya dan amin, tepat dan benar, tidak ada yang salah, persis. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa yang dituliskan ini tepat dan benar, maka bagi kita ya, dulu adalah Rasul Yohanes, sekarang dituliskan untuk kita satu, untuk kita percaya dan mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan ini. Dan sekarang bisa kita baca lewat tulisan dari Rasul Yohanes ini, dari apa yang Tuhan sampaikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar, tidak ada alasan untuk kita menolak, tidak ada alasan untuk kita tidak menerima, sebabnya tepat dan benar, tidak bisa diganggu-gugat. Tepat dan benar bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Dimulai ayat 1 kemarin aku dalam Wahyu pasal yang ke-21 itu, ya dimulai dalam Wahyu pasal 21 ini, dimulai dari bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada Rasul Yohanes langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi
langit yang baru ini yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Dan juga disebutkan sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada. Jadi ini jelas, langit pertama, bumi yang pertama telah berlalu. Kenapa? Sebab bumi yang lama ini, bumi yang sudah kena kutuk. Nah, ini nanti kita akan lihat. Kita akan kembali kepada kitab Kejadian, bagaimana awal penciptaan itu. Karena bumi yang lama itu, langit yang lama itu, ya, bumi itu tadi saya katakan sudah kena kutuk oleh karena ulah manusia, dosa manusia. Dan langit yang lama ini menjadi tempatnya, sarangnya demon-demon atau kuasa-kuasa angkasa, kuasa-kuasa kegelapan. Dan laut pun tidak ada. Di mana di dalamnya laut itu ada binatang buas. Ya, itu sebabnya Tuhan harus menciptakan langit dan bumi yang baru. Langit bumi yang lama berlalu, tidak ada. Ya, puji Tuhan. Bukan hanya itu, tapi juga diperlihatkan kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga daripada Allah. Dari Allah. Kota yang kudus, Yerusalem yang baru, ya, turun dari surga dari Allah. Ini yang dipertontonkan, yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Untuk apa ini diperlihatkan? Dan sekarang ditulis, dan sekarang bisa membaca, ini untuk apa dan untuk siapa? Langit baru, bumi baru, kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari surga ini untuk siapa? Yaitu untuk kehidupan-kehidupan yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi bagian kita. Dan itu sebabnya dia jelas mengatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini menjadi bagian kita. Itu sebabnya, saudara sekalian, kemarin kita aku membaca dalam Ibrani pasal yang ke-13 itu, Rasul Paulus dia mencatat, sebab di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kemarin saya umpamakan, sekalipun toh kita punya rumah besar, rumah yang makrong-makrong, rumah yang tetap menurut kita, tetaplah itu bukan tempat yang tetap. Kenapa? Sebab Tuhan sudah menyediakan tempat yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru, kota yang kudus, kota Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allah. Itulah tempat yang sesungguhnya yang Tuhan sedang siapkan untuk kita. Dan kita kembali Yohanes pasal 14 dikatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu ada, aku akan datang kembali untuk membawa kamu, supaya di mana aku berada, maka di situ pun kamu berada. Artinya Tuhan sudah menyiapkan tempat yang begitu indah kepada kita. Dari ayat ini, saudara sekalian, sampai pun juga Abraham, ya, dia sungguh-sungguh juga menyatakan,
sekalipun itu merupakan tempat yang dijanjikan Allah, ya, dia tetap saja masih merindukan kota yang mempunyai dasar yang kuat yang direncanakan oleh Allah. Ini kita akan baca, kita tambahkan saudaraku. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 kita akan membaca ayat yang ke Ibrani 11 ayat yang ke kemarin kita membaca ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10, saudaraku. Nanti saudara bisa baca ulang, saudaraku. Ya. Sekarang kita akan baca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dalam iman mereka semuanya ini telah mati. Jadi Abraham mati, Ishak sudah mati, ya, Yakub juga sudah mati, Sarah juga sudah mati. Saya ulangi, dalam iman mereka semuanya ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, dia tidak mengalami apa yang dijanjikan itu. Ya. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, ya, dia merindukan satu tanah air, satu. Dan ketika dia ingat tanah asal, dia katakan, yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Andai kata dia mau pulang ke situ, dia ada tempat asal. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Nah, ini kerinduan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan semuanya itu, saudaraku. Biar ini juga menjadi kerinduan kita. Kita mungkin punya tempat, itu mungkin kita sudah meninggalkan tempat, dan oleh karena pekerjaan Tuhan atau apa, dan kita ingat tempat itu, kita bisa pulang ke situ, bisa saja seperti itu. Tetapi bukan itu tujuan mereka ini. Bukan itu tujuan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara sekalian. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Nah ini biar menjadi kerinduan kita. Merindukan tanah air surgawi. Bukan tanah air di Indonesia ini, sekalipun kita sekarang berada di Indonesia, tanah Indonesia ini, tapi lebih dari itu. Sebab apa? Sebab tanah air Indonesia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Maka cukup alasan mereka itu merindukan suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Yang kota yang mana? Jawabannya dalam tema kita, dalam Wahyu pasal 21 ini. Itulah langit yang baru, bumi yang baru, kota yang kudus, Yerusalem yang baru, ya, daripada Allah. Ini yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita, seperti apa yang diucapkan Paulus ini. Karena ia, I besar, sudah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Begitu indahnya. Itu sebabnya dari ayat ini, saudara sekalian, kita diajar untuk supaya kita tidak terpikat dan mau diikat, sehingga kita tidak merindukan. Kita gandoli apa yang ada di bumi.
Sewaktu-waktu kita akan lenyap bersama dunia ini dan kita akan binasa. Puji Tuhan. Saya kembali kepada Wahyu pasal yang ke-21 ini. Kalimat yang mengatakan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ini dahsyat, ini luar biasa, ini yang kita rindukan. Dari ayat ini kita bisa melihat ketika dia mengatakan, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kita teringat ya bahwa Tuhan itu juga menjam penciptaan yang pertama satu. Ya. Jadi penciptaan itu menjadikan itu sama dengan menciptakan satu. Ya. Ini kita ingat dalam kitab Kejadian. Ya, bahwa Tuhan menjadikan atau menciptakan langit dan bumi beserta isinya satu, termasuk manusia di dalamnya. Ini yang akan kita bahas. Sebelum kita lebih jauh bagaimana kita diperlihatkan, ya bagaimana ia akan menjadikan segala sesuatu baru. Biar kita kembali kepada penciptaan bumi yang pertama, yang belum berbentuk, bumi yang diciptakan belum berbentuk, yang masih kosong dan gelap gulita. Dan Tuhan mengerjakan luar biasa. Tuhan memberi isi. Ya. Atau yang pertama, Tuhan membentuk, ya, bumi yang belum berbentuk, Tuhan bentuk. Ketika bumi itu kosong, Tuhan memberikan isi. Dan ketika bumi itu gelap gulita, Tuhan memberikan terang. Ini yang Tuhan tunjukkan, penciptaan yang Tuhan sudah kerjakan. Dan itu pun ternyata juga kalau kita bisa melihat, diperuntukkan untuk manusia. Setelah semua ciptaannya itu ada, saudaraku, dalam Kejadian pasal yang pertama, maka Allah itu pada hari yang ke-6 menciptakan manusia. Ini yang harus kita lihat. Manusia yang macam apa yang Tuhan ciptakan itu? Apa kaitannya dengan Wahyu pasal 21 ayat yang kelima itu? Nanti kita akan lihat. Nanti akan kita lihat. Di satu sisi Tuhan sudah menciptakan sesuatu hal yang nanti diperuntukkan manusia, dan manusia yang akan diciptakan gambar dan teladannya. Tetapi dalam Wahyu pasal 21, Tuhan juga menjadikan segala sesuatu yang baru. Dan ternyata kita bisa melihat buah ciptaannya ini yang menjadi sebab, ya nanti kita akan bisa melihat, akan menjadi sebab, maka bumi itu nanti pada akhirnya harus dikutuk, harus terkutuk oleh karena pelanggaran dari manusia. Saya akan kembali kepada Kejadian pasal yang pertama, satu. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Ya, nanti sudah bisa membaca ayat yang pertama mulai, tapi kita akan masuk langsung ayat yang ke-26. Ya, begini bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah berfirman, satu, setelah ya ciptaan-ciptaan pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, satu. Maka pada hari yang ke-6 ini Tuhan berfirman, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi sungguh, atau kita baca dulu, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada, hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Pada hari yang keenam ini, saatnya Allah itu menciptakan manusia. Manusia yang macam apa yang diciptakan Allah? Ya, menurut gambar dan rupa Allah. Kalau boleh saya mengatakan bahwa manusia itu yang diciptakan Allah ini sebetulnya adalah wujud Allah yang tidak kelihatan. Sebab dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Dan 27, benar-benar Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Jadi sebetulnya ini yang Tuhan kerjakan. Artinya apa? Berarti saat itu Adam dan Hawa ini, laki-laki dan perempuan ini suatu perwujudan Allah yang tidak kelihatan. Dia dalam kemuliaan Allah. Dalam kemuliaan Allah. Ini Adam dan Hawa ini menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Ya, dia dalam kemuliaan. Ya, sebab dia wujud atau diciptakan gambar dan teladannya Allah. Gambar manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Jelas ini. Manusia itu juga diciptakan dalam kemuliaan. Ya, mulia. Sebab dia rupanya adalah pribadi Allah sendiri. Tidak cukup di situ, saudara sekalian. Ya, maka Allah juga menempatkan di tempat yang khusus. Ya, di tempat yang khusus, saudara. Ya, di sana ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi jelas, karena manusia dia juga butuh makan, maka Tuhan juga menciptakan kebutuhan dari manusia ini. Buah-buah yang berbiji. Buah-buah yang berbiji. Dan di saat itu ayat fase yang kedua, aku perhatikan, fase yang kedua, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Diberikan tempat, diberikan pemeliharaan. Begitu sempurnanya Allah itu. Begitu sempurnanya Allah itu. Atas buah ciptaannya, khususnya kepada manusia ini, yang diciptakan gambar dan rupa daripada dia. Dan Tuhan memberikan makanan pemeliharaan, dan sekaligus Tuhan menyiapkan tempat bagi dia. Saudara sekalian, mereka telanjang, betul. Tapi dia tidak merasa malu. Karena apa? Pakaian kemuliaan itu masih ada pada manusia Adam dan Hawa ini. Pakaian kemuliaan itu ada. Tetapi lihat, dan ternyata manusia itu, singkat kata, manusia itu jatuh di dalam dosa.
jatuh di dalam dosa. Nanti kita akan melihat fase yang ketiga, manusia itu jatuh di dalam dosa. Maka tadi yang saya katakan, dia punya pakaian kemuliaan itu sehingga dia telanjang pun dia tidak merasa malu. Tetapi begitu manusia jatuh dalam dosa, dia melanggar perintah Allah, dia mengambil pohon buah pengetahuan itu baik dan jahat, karena iming-iming dari setan ini, maka manusia ini menjadi telanjang. Kalau tadi saya bilang telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu, karena pakaian kemuliaan itu ada pada dia. Tapi sekarang setelah manusia jatuh dalam dosa, dia malu bahwa dia itu telanjang. Itu sebabnya dia singitan, dia bersembunyi. Ketika dia tahu telanjang, maka segera dia mengambil cawat dari daun ara untuk menutupi ketelanjangannya. Ini betul-betul telanjang. Dan dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Coba ini dibaca, kita baca Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, kita lihat. Kita tidak akan membaca semua. Nanti sudah bisa baca pasal 3 ayat yang pertama, kita akan baca ayat yang ke-6, ya, dan seterusnya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Sekarang betul-betul telanjang. Betul-betul telanjang. Manusia sudah jatuh dalam dosa, dan dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa ini menyebabkan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah tidak ada lagi, telanjang. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, Roma pasal yang ketiga ayat 23 kita akan membaca. Suratan Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-23, dia mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka ini bagikan dosa keturunan. Semua manusia sudah berbuat dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Ini keadaan manusia. Manusia berdosa itu telanjang karena dia kehilangan kemuliaan Allah, yang semestinya dia adalah menyandang kemuliaan Allah yang diciptakan untuk gambar dan teladannya Allah. Ayat mengatakan jelas itu, ya, menggambar dan rupa kita. Ya, ayat 27, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Tapi oleh karena dosa,
Ya, yang dilanggarnya, saudara. Dia mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, saudara, membuat dia telanjang, membuat dia takut, saudara. Membuat dia takut dan dia bersembunyi. Dan dia bersembunyi. Untung Tuhan itu, saudara, dia mencari manusia itu untuk memberikan satu solusi. Tuhan mencari manusia berdosa itu untuk apa? Untuk memberikan jalan. Jadi bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah, satu. Bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah, tetapi dia harus diusir dari Taman Eden, satu. Taman yang dipersiapkan oleh Allah. Ya, yang di dalamnya penuh dengan buah-buahan. Kalau kita membaca suatu dalam kitab Kejadian, suatu bagaimana di sana juga ada buah pohon pengetahuan. Ya, juga ada pohon buah kehidupan. Ada 2. Dan itu sebabnya karena dia sudah melanggar yang pertama, dia mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat suatu, maka terpaksa Allah harus mengusir manusia itu. Kenapa? Sebab ayat mengatakan kalau tidak pergi dari situ, satu, dia akan kembali mengambil buah pohon kehidupan itu, yang membuat dia akan hidup kekal selama-lamanya, tetapi di dalam dosa. Coba fase yang ketiga. Fase yang ketiga, satu, kita akan membaca ayat yang ke-22. Berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini yang ditakutkan, yang Tuhan tidak mau manusia tetap berada di Taman Eden itu. Kalau dia mengambil buah pohon pengetahuan ini, dia akan hidup untuk selama-lamanya, tetapi di dalam dosa. Untuk apa? Hidup selama-lamanya hidup dalam dosa. Padahal upah dosa itu kematian. Dan sejak itu ayat berikutnya, saudara, lalu Tuhan Allah mengusir dia, itu Adam dan Hawa, dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Mengusahakan tanah dari mana dia ambil, artinya supaya dia sadar bahwa manusia itu dibuat dari tanah liat. Mengusahakan tanah itu. Ayat yang ke-24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi usir, keluar dari Taman Eden, dan tidak mungkin dia akan kembali ke Taman Eden. Sebab apa? Taman Eden sekarang sudah dijaga untuk supaya manusia itu tidak mengambil, tidak menjamah, tidak mengambil buah pohon kehidupan itu yang membuat dia hidup untuk selama-lamanya. Ya, tadi saya mengatakan karena dosa manusia, maka tanah ini terkutuk. Tanah ini terkutuk. Ya. Dan itu sebabnya, kita bersyukur, berterima kasih dengan apa yang Tuhan tunjukkan ini, untuk supaya kita menyadari. Kembali, kenapa? Ya, Taman Eden itu harus dijaga. Disebutkan di sana,
Fasa yang ketiga tadi disebutkan ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu dan bisa. Tidak mungkin manusia Adam dan Hawa itu kembali ke Taman Eden karena ada yang menjaga. Dan selama itu, saudaraku, tidak ada seorang pun yang akan bisa datang ke Taman Eden ini. Tapi kasih Tuhan itu terhadap orang berdosa begitu luar biasa. Ya, kasih Tuhan terhadap manusia berdosa itu begitu luar biasa. Maka berproses. Orang yang diusir dari Taman Eden itu berproses, memiliki kehidupan yang berdosa. Ya, untuk supaya bisa kembali ke Taman Eden ini, Allah telah mengutus putranya yang tunggal. Tadi saya mengatakan upah dosa itu adalah kematian, maut, kematian. Kalau manusia itu hidup dalam dosa, berarti dia hidup dalam kematian. Maka sungguh-sungguh ayat mengatakan, ketika kamu berdosa, maka kasih Allah itu dinyatakan. Dan kasih Allah itu sudah dinyatakan oleh Allah 2000 tahun yang lalu. Perhatikan, kasih Allah terhadap manusia itu dinyatakan oleh Tuhan lewat putra yang tunggal ketika dia di atas kayu salib itu. Bukan karena dia orang berdosa. Ya, sebab ada mengatakan orang yang tergantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Ia memang terkutuk untuk mengganti kutuk yang harusnya jatuh kepada kita. Untuk menghidupkan kita yang harusnya kita dalam kematian. Dan kita tahu, ketika dia di atas kayu salib itu, dia bagaikan rela untuk terkena pedang. Terkena pedang. Dalam kitab Kejadian tadi disebutkan, ya, ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Dia bagaikan terkena pedang yang menyala dan menyambar-nyambar. Dia rela terkena pedang. Dia rela mati. Untuk apa? Untuk memberikan jalan kepada manusia untuk bisa kembali ke Firdaus, ke Taman Eden itu. Puji Tuhan. Kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Ya, secara singkat kita akan baca, saudaraku. Injil Matius pasal 27. Ini perikop tentang kematian Yesus. Ya, tentang kematian Yesus. Injil Matius pasal 27 kita akan membaca, saudaraku, ayat yang nanti sudah bisa baca mulai ayat yang ke-45, saudaraku. Atau lebih baik kita baca ayat 45 sampai 51. Ya, dan seterusnya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu,
sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu yang memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya setelah mendapatkan siksaan yang begitu luar biasa. Ya, anggur asam pun juga diminumnya. Itulah dosa, saudara. Pahitnya dosa itu. Ya, dan dia akhirnya menyerahkan nyawanya. Yang kita lihat, saudara, yang kita perhatikan, justru ketika dia menyerahkan nyawa, ada satu peristiwa penting yang ada kaitannya dengan kitab Kejadian ini yang kita sedang bahas. Ayat 51, dan lihatlah tabir Allah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadi gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang-orang kudus telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yang kita lihat ketika dia menyerahkan nyawa, menghembuskan nafas terakhir, yang terjadi, peristiwa yang terjadi, tabir bait Allah terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Jalan terbuka untuk masuk ke ruangan maha suci. Jalan masuk untuk manusia bisa kembali ke Firdaus, ke Taman Eden ini. Ada jalan masuk. Terbelah jadi dua. Bagikan dia sudah memberikan nyawanya terkena pedang untuk memberikan jalan kepada orang berdosa itu bisa masuk ke dalam Firdaus, masuk ke Taman Eden saat itu. Nah, buat kita jalan masuk untuk kita masuk kerajaan surga, Firdaus Allah. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan. Dimulai dari sini, satu 2000 tahun yang lalu, maka digenapkan, disempurnakan dengan perkataan Allah yang didengar oleh Rasul Yohanes Raku, yaitu langit dan bumi yang baru ini, yang Tuhan jadikan, Tuhan ciptakan. Tadi awal saya mengatakan, untuk apa langit dan bumi yang baru ini diciptakan, dijadikan? Dan Tuhan mengatakan, aku menjadikan segala sesuatu baru. Untuk apa? Untuk siapa? Itulah diperuntukkan kepada kehidupan-kehidupan. Ya, yang mendapatkan kasih karunia Allah. Kehidupan-kehidupan orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Yesus, melalui percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk dipersiapkan, bukan lagi untuk mendiami bumi yang lama dan langit yang lama, bukan bumi yang terkutuk, bukan langit yang jadi markasnya demon-demon, roh-roh jadi udara.
Tapi Tuhan menjadikan semua baru. Mulai dari langit yang baru, bumi yang baru, kota yang baru, kota yang kudus, Yerusalem baru, yang datang dari Allah, dari surga, daripada Allah. Ini yang Tuhan sediakan, siapkan untuk kehidupan kita. Itu sebabnya dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, ya, menunjukkan kepada kita, jika kita masih hidup, kita masih mempertahankan kehidupan lama. Ya, karena daya tarik bumi ini, bumi yang lama, bumi yang terkutuk, bumi yang berdosa ini menarik kita. Segera lewat firman Allah ini ambil sikap yang tepat untuk kita mau dirubah. Lewat kita percaya kepada Yesus, kembali kepada Yesus, Tuhan akan memperbaharui kehidupan kita, apapun kehidupan kita. Jangan kita pertahankan dosa. Ya, jangan kita mempertahankan dosa. Sebab dosa itu yang menjadi sebab kita kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu juga yang akan membawa kita kepada kematian. Kematian yang kekal. Ini dosa. Itu sebabnya sekali lagi tanda-tanda kehidupan lalu biar kita serahkan kepada Tuhan di hari-hari ini. Biar Tuhan membimbing, mengarahkan kehidupan kita. Mengarahkan, membimbing kita, mengasuh kita dengan firman-Nya. Untuk supaya kita tidak tinggal dalam kehidupan yang berdosa, dan upah dosa itu kematian. Roma pasal yang ke-6, saudaraku, atau lebih baik kita baca Roma pasal yang ke-6 kalau tidak salah, saudaraku. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya dua pilihan. Kita tetap dalam dosa atau hidup dalam karunia Allah. Kalau kita hidup dalam dosa, upah dosa dan kematian. Tapi kalau kita hidup karena kemurahan Allah, karunia Allah akan membawa kehidupan kita, ya, untuk kita bisa mendapatkan kehidupan kekal. Sebab pintu sudah terbelah, jalan masuk sudah terbuka untuk kita. Ayo kita manfaatkan. Kita manfaatkan. Prosesnya jelas. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Kita mau hidup benar dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita mengaku kepada Tuhan atas dosa kejahatan kita. Sebab kalau kita tidak mengaku dosa kejahatan kita, tetap dan katakan upah dosa itu maut. Upah dosa itu kematian. Bagaimana kalau kita tetap dalam dosa? Di satu sisi ayat mengatakan, aku menjadikan segala sesuatu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Tapi di satu sisi kita tidak mau berubah. Kita tetap hidup dalam kejahatan, tetap hidup dalam dosa. Ya, maka tidak bisa. Itu sebabnya Rasul Yohanes dalam tulisannya, saudaraku, dia menyebutkan ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi juga ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Ada dosa yang mendatangkan maut, tapi juga ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut ini adalah dosa yang diakui. Ya. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, dosa yang mendatangkan maut adalah
dosa yang tidak diakui di hadapan Tuhan. Bahkan dalam surat itu, untuk dosa yang mendatangkan maut, aku menasihat untuk kamu tidak berdoa. Bayangkan, saudara. Tapi untuk dosa yang tidak mendatangkan maut itu, saudara, maka Rasul Yohanes mengatakan, atau kita baca 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, saudara, ya. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke 16 dan 17. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Dianjurkan untuk mendoakan, ya, berdoa kepada Allah. Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa yang diakui, nah, itu harus didoakan. Ayat mengatakan, melihat saudaranya berbuat dosa, itu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Allah yang memberikan hidup. Kita bawa kepada Tuhan orang yang berdosa yang tidak mendatangkan maut ini. Dia katakan, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan. Artinya, sekalipun dia berbuat dosa, tetapi dia mengakui dosa kesalahannya, maka Tuhan mengampuni. Ayat yang lain, Dia juga akan menyucikan. Dalam ayat ini, Dia memberikan hidup kepadanya. Lalu yang selanjutnya, ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah, kita lihat, saudara. Semua kejahatan ada dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, ini kesempatan buat kita. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib itu, bagikan dia terkena pedang, yang tadinya tidak ada harapan untuk bisa diselamatkan, tidak ada harapan untuk masuk ke Firdaus atau Taman Eden Allah. Tapi dengan matinya Yesus ini, dia sudah terkena pedang. Dia sudah terkena pedang untuk menghidupkan, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, sehingga orang-orang berdosa kembali ada kesempatan untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Prosesnya tadi saya mengatakan, dosa yang tidak mendatangkan maut, itulah dosa yang diakui kepada Tuhan. Ayat pasal 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, nah ini yang saya sebutkan, dosa yang tidak mendatangkan maut. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Ia besar ini, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jelas? Kalau kita tidak mengaku di hadapan Tuhan, itulah tadi Rasul Yohanes yang sama mengatakan, aku berkata tidak harus berdoa. Kalau demikian, saudaraku, maka dosa itu tetap. Dalam ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya dosa itu tetap, dan upah dosa itu adalah maut atau kematian. Sementara Tuhan sudah membuka pintu pengampunan itu.
lewat pengorbanannya di atas bukit Golgota. Membuka kesempatan untuk kita bisa masuk lagi ke ruangan Maha Suci, masuk lagi ke Taman Eden Allah, untuk kita menerima kebahagiaan. Dan benar-benar digenapkan Wahyu pasal 21 ayat yang pertama dan seterusnya. Tapi sebaliknya kehidupan-kehidupan yang tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau memanfaatkan untuk mengalami pembaharuan Tuhan lewat pengampunan ini, satu, maka akibatnya ayat yang terakhir, Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Perhatikan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, ini perhatikan, orang-orang yang tidak percaya, ya, tidak mau terima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah penghukuman Allah. Maut atau kematian. Hukuman Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Bagi kehidupan-kehidupan yang sementara Tuhan membuka pintu kesempatan untuk kita kembali kepada Allah dan kita tidak mau. Kehilangan kemuliaan perbuatan dosa itu membawa kepada kematian, lautan api belerang. Itulah kematian yang kedua, tanpa batas. Sementara Tuhan juga siapkan kota Yerusalem yang baru, kota yang kudus, kota Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allah. Kita akan hidup kekal untuk selama-lamanya dengan langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan. Dan Dia pertegas, saudara sekalian, karena segala perkataan ini, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayo sekarang buat kita pilih yang mana. Saya sebagai hamba Tuhan untuk membawa kita, ayo ambil sikap. Tuhan masih membuka kesempatan sampai hari ini, siapapun kita, untuk kita punya bagian yang Tuhan sediakan kepada kita, untuk sampai kita kota Yerusalem yang baru, kerajaan surga kekal untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Biar kebesaran kemuliaan hanya untuk Dia, di mana Dia sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada Dia sampai sewaktu-waktu pembaruan secara total itu akan betul-betul terjadi. Tuhan sudah tunjukkan kepada Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes sudah tuliskan itu untuk kita semua bisa membaca, bisa mendengar. Tujuannya untuk kita percaya, yakin akan apa yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan tuliskan lewat Rasul Yohanes ini di Pulau Patmos. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Ya, inilah juga kesempatan buat kita. Kalau kita merasa ada kurang dan salah, biar kita manfaatkan ini untuk kita bersekutu dengan darah dan tubuhnya Kristus, bersekutu dengan korbannya Kristus, dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Baru kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus. Kita akan melakukan pujian satu, ya, untuk kita bersama menikmati tubuh dan darahnya Kristus, saudaraku.
NR 365 bagi dia. NR 365 bagi dia. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Amin. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bersama kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang terbesar Tuhan. Dan penyelamatan kepada kami, penebusan kepada kami orang-orang berdosa ini Tuhan. Engkau kembali Tuhan membuka jalan bagi kami untuk kami bisa masuk ke Firdaus Allah, ke Taman Eden, ke kerajaan surga oleh pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan nyawa Tuhan, ganti kehidupan kami orang-orang berdosa dengan jalan Engkau mau tergantung di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat karyamu yang terbesar untuk keselamatan kami orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab kami rindu Tuhan untuk kami berada di langit yang baru, bumi yang baru, kota yang kudus, Yerusalem baru yang turun dari surga daripada Allah itu sendiri. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Itu sebabnya Tuhan menolong kami. Masih banyak kekurangan kelemahan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, korban-Mu Tuhan sanggup untuk menolong kami. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu, korban Kristus yang sempurna untuk menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ampuni segala dosa, kesalahan, kejahatan kami, pelanggaran kami Tuhan, untuk supaya kami layak bersekutu dengan pribadi-Mu di dalam korban-Mu Tuhan, lewat perjamuan suci pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sekali lagi layakkan kami, dan kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan menerima perjamuan Tuhan. Bagi saudara yang mau mengikuti bisa dipersiapkan. Mari bagi saudara sekalian yang mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan, kita akan sama-sama akan menggunakan ini. Saya tunggu saudara sekalian, saya tunggu untuk kita semua sebelum kita sama-sama mengangkat tubuh dan darahnya Tuhan. Mari kita akan angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk jaminan keselamatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Saya tunggu. Haleluya. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena karya keselamatan yang begitu hebat dan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk berkat firman-Mu, untuk perjamuan Tuhan yang Engkau sudah
Nyatakan kepada kami semua Tuhan, memberkati kami, biar kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah PA pada sore malam hari ini. Dan kiranya kita sudah diberkati Tuhan, dan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah kita, saudaraku. Besok kita hari Kamis merupakan suatu ibadah doa dan penyembahan. Biar ibadah-ibadah ini kita akan tekuni, saudaraku. Kita tekuni sampai sejauh mana Tuhan berkehendak untuk kita, sampai pembaharuan sempurna itu nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya. Dan kembali nanti pada hari Minggu Raya tanggal 26 September kita kembali dalam ibadah raya, dan selanjutnya nanti kita dengarkan dalam ibadah raya. Ya, puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa, puji Tuhan. Ya, Tante Aniwaro sudah pulang, jadi sudah tidak diopnal lagi dalam perawatan di rumah dalam proses pemulihan. Kita doakan terus supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kita memberikan hati damai, hati tenang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di masa tuanya dia semangat, ya bisa berbahagia bersama Tuhan dan berbahagia bersama keluarga. Demikian pula juga Om Edwin selalu kita doakan, biar Tuhan juga menolong saudara kita yang lain yang membutuhkan pertolongan, orang-orang tua kita, ya yang dalam usia lanjut, biar Tuhan juga memberikan hati yang berkobar-kobar kepada mereka semua. Ya, yang dalam masalah persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan membuka jalan untuk semua. Ya, nanti juga kita tidak melupakan berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena perbuatan yang ajaib sudah Engkau lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan sudah memberkati ibadah PA ini yang disertai dengan perjamuan suci. Ya Tuhan, Engkau menolong. Selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami, sidang jemaat-Mu ini ke tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong, Engkau tahu Tuhan keadaan jemaat-Mu. Ya Tuhan, tilik, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan bagi saudara kami, Tante Ani Waro dan pemulihan, Tuhan menjamah, Om Edwin, Tuhan menjamah, dan yang lain yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhan menolong dan menjamah semua. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi kepada jemaat-Mu. Ya Tuhan, dalam keadaan apapun juga, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan untuk kami. Jalani, lakukan Tuhan. Engkau tolong memberikan kesetiaan kepada kami, untuk kami tetap setia beribadah dalam keadaan apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih terutama memberikan kerinduan hati kepada seluruh sidang jemaat-Mu untuk merindukan Engkau lewat firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong. Engkau tahu apa yang sedang digumulkan, dihadapi oleh bangsa kami. Dan itu sebabnya kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat maupun sampai di daerah-daerah. TNI Polri boleh bahu-membahu Tuhan untuk mengatasi apa yang dihadapi oleh bangsa kami ini Tuhan. Memberikan kerukunan kepada bangsa kami. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari pemberontakan. Biar damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami sementara akan berpisah satu yang lain, juga kami akan beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Saudaraku
yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Amin.